Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberkati dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Perkenalkan, nama saya Maulana Fernanda dari Prodi Hukum Korka Islam, NIM 2020 155 1005. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas membuat video yang menjelaskan salah satu bab materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dan saya mengambil materi tentang bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup kayak enzim, alkohol, antibiotik, asam organik. Nah, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, misalkan contoh mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungsi alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus juga sering dimasukkan meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Contoh satu lagi selanjutnya seperti biokimia. Nah, biokimia adalah kimia makhluk hidup. Biokimiawan mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalisis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas baru di bidang pertanian, serta pemulihan dan produksi hewan di bidang medis. Penerapan bioteknologi pada masa lalu dibuktikan antara lain dengan menemukan vaksin antibiotik dan insulin walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembang biakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke ataupun penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh
dapat sembuh seperti sedia kala di bidang pangan dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika. Kultur jaringan dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi dan lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi pada masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan mengurangi penguraian zat-zat yang bersifat toksik atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologinya. Sebagai contoh, teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan. Bioteknologi secara umum seperti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Perubahan sifat biologis melalui rekayasa genetika tersebut menyebabkan lahirnya organisme baru. Produk bioteknologi dengan sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia. Produk bioteknologi antara lain jagung tahan hama serangga, kapas resisten hama serangga, pepaya resisten virus, enzim pemacu produksi susu pada sapi, padi mengandung vitamin A, pisang mengandung vaksin hepatitis. Selanjutnya kita akan ke jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa diantaranya diasosikan dengan warna, yaitu bioteknologi merah. Red bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contoh penerapannya adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau menggantikan gen abnormal dengan gen yang normal. Selanjutnya bioteknologi putih atau abu-abu. White gray bioteknologi adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Dengan memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan kamir atau ragi, enzim-enzim dan organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses produksi dan pengolahan limbah industri. Pelindian atau blasting minyak dan mineral dari tanah untuk meningkatkan efisiensi pertambangan dan pembuatan bir dengan kamir. Bioteknologi hijau, green atau bisa disebut green bioteknologi, mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan.
Di bidang pertanian, bioteknologi telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan lama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan, binatang-binatang telah digunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk penting, contohnya kambing, sapi, domba, dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen. Selanjutnya, bioteknologi biru, blue bioteknologi, disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Salah satu contoh yang paling tua adalah aquacultura, menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan, atau diperkirakan 30% ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan oleh aquacultura. Perkembangan bioteknologi akuatik termasuk rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram tahan penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Contoh lainnya adalah salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dalam waktu singkat. Selanjutnya, ada beberapa teknik dalam bioteknologi seperti fermentation, analisis genetik, seleksi dan pemulihan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Nah, fermentation itu gimana, Kak? Fermentation yaitu menggunakan mikroba untuk mengubah senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol, dan fermentation ini biasanya digunakan pada bioteknologi klasik, industri farmasi, biopulping, bahan bakar, bioplastik. Selanjutnya, analisis genetik. Analisis genetik yaitu mempelajari bagaimana sifat atau karakter atau gen diwariskan ke generasi dan bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat, dan dapat digunakan untuk diagnosis pertanian bahan bakar. Selanjutnya itu kegunaan bioteknologi bagi kehidupan manusia seperti pertanian, bioteknologi kelautan dan aquacultur, bioteknologi lingkungan, manufaktur dan bioproses, kedokteran, industri obat-obatan, terapi gen untuk penyakit genetik, human embryonic stem cells, dan cloning. Nah, pertanian. Jadi bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas biji-bijian, peningkatan kadar protein, pembentukan tanaman resisten hama, penyakit dan herbisida, pembentukan tanaman toleran kekeringan, tanam asam, suhu ekstrim, pembentukan tanaman yang lebih bernilai nutrisi tinggi seperti vitamin C, E, dan B, karotin, seperti itu. Selanjutnya, rekayasa genetika pada hewan, yaitu upaya perbanyakan bibit ternak pada saat ini dengan teknik cloning. Dikenal dua cara perkembangbiakan hewan dengan teknik cloning, aseksual dan seksual. Cloning aseksual itu sel telur dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatis dari jaringan apa saja. Cloning seksual dilakukan dengan membelah embrio pada saat tertentu
Selanjutnya, bioteknologi kelautan dan aquaculture. Bioteknologi dalam bidang kelautan atau aquaculture dapat dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengembangkan farmasi, enzim, dan bahan-bahan biomolekul, biopestisida, peningkatan perkembangan produksi dan nutrisi ikan. Terus bioteknologi lingkungan. Bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk mengisi isu lingkungan seperti restorasi ekologi, diagnosis dan monitoring penyakit menular, kontrol hama, penyakit dan gulma pada pertanian, deteksi, monitor dan remediasi polutan, screening toksisitas, konversi limbah ke energi. Selanjutnya, bioproses. Bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam bioproses melalui kegiatan-kegiatan seperti produk bioenergi, etanol, metane, biodiesel, biokatalis, enzim, asam organik, dan pelarut produksi polimer, farmasi, flavor essence, rekayasa metabolik. Selanjutnya pada kedokteran, industri obat-obatan, humulin, insulin hasil rekayasa genetik, Herceptin, antibodi monoklonal untuk mengobati kanker payudara, terapi gen untuk penyakit genetik kedokteran, terapi penyakit genetik, cystic fibrosis, human embryonic stem cells, dan cloning domba hasil cloning, transplantasi organ. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi bioteknologi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.